Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Campuronic Project Birds Farm, sobat pigeons lovers. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Tetap semangat beraktivitas, tetap semangat menjalankan hobinya. Oke, kali ini kita akan coba bahas mengenai melatih merpati piyik tinggian dan kolongan. Oke sobat, bicara soal melatih piyik memang gampang-gampang susah sobat pigeon lovers. Tapi yang namanya hobi ya enjoy and have fun aja lah. Apalagi di saat senggang kita di rumah, nggak mesti banyak ngeluarin kocek tuh jalan-jalan and ngabisin duit. Dengan model kayak gini juga kita minimal safety di kocek sebanding lah dengan kita beliin makanan tuh burung merpati, ya nggak? Apalagi nih saat kita punya merpati tinggian maupun kolongan yang secara terahnya itu sudah cukup andal. Terah di sini maksudnya gen balap bawaan indukannya yang memang sudah sukses bisa kita anakan. Wah, itu pasti pol banget sobat. Senangnya bisa miara dan nganakin terah yang memang bagus dari indukannya. Terlepas terah jawara atau bukan, aku pikir seneng aja sob, apalagi bicara peliharaan burung merpati itu soal kualitas mah memang sih nggak yang andal, tapi nggak menutup kemungkinan sih. Aku rasa soalan akselerasi terbangnya si burung yang biasa pun tetap bisa norehkan kualitas dan skill terbangnya juga. Intinya balik lagi ke soalan gimana kita merawat dan melatihnya saja. Nah, kalau emang terah bawaannya sudah pasti oke. Biasanya sih nggak akan jauh, anakannya pun bisa mewarisi kemampuan terbangnya. Terlebih yang biasa pun kudu bener-bener kita rawat sebaik-baiknya sob, supaya kita nggak sia-sia ngelatihnya. Soal skill ketinggian terbang untuk burung tinggian dan cara manuver saat muki ke bawah itu bakal kita rasakan saat kita sudah melatihnya. Ya sisanya sobat sendiri yang menilainya. Dia cocok nggak buat tinggian atau kolongan atau balap. Nah seperti itu. Untuk merpati balap sendiri memang lebih dilihat dari torsintakan awal tenaga itu merpati. Kayak motor aja sob, langsung gaspol. Berikut power speednya yang biasa dicari. Dan karakternya sih emang burung yang gak mau terbang terlalu tinggi. Tapi kalau diajak kolongan kayaknya plek bro. Doi nyamber banget tapi kurang begitu oke gitu. Nah, omong soal piyik, saat anakan sudah netas dan mulai belajar terbang, berikut ternyata sobat cek baru jatuh di lar ke-6 atau 7. Maksudnya lar sayap bulu kiri kanannya yang jatuh secara alami. Di sini mulailah sobat pisahkan dengan indukannya. Lantas sobat usahakan biarkan saja doi bermain alami sepuasnya. Jangan terlalu banyak dikurung, sesekali dipegang dan dimandikan supaya nggak terlalu liar juga. Nah umumnya nih saat si anakan dicek sayapnya sudah jatuh di lar keempat atau ketiga, biasanya itu sudah dikatakan masa akil baliknya bos. Maksud aku alat reproduksinya sudah berfungsi dengan baik dan kenal banget mana lawan mainnya. Umumnya tuh anakan kalau jantan suka ngejar-ngejarin cewek, minimal dibekurin sama yang dewasa. Dia nampak terlihat lenjeh kalau dalam bahasa Sunda. Lenjeh dalam arti kata di sini mungkin jinak dan centil-centil gitulah. Nah kalau udah kayak gitu barulah coba kalian kurung sendirian minimal seminggu di karantina si anakannya sampai dia mulai bunyi nguk-ngukan gitu kenceng. Nah kalau udah kayak gitu baru cari jodohnya. Usahakan cari pasangan ya jangan adiknya lah, yang lain gitu. Usahakan cari pasangan yang jangan adiknya, jangan incest gitu. Carilah pasangan yang dari indukan anak api ikan dari indukan lain. Biasanya kalau para pakar bilangnya sih kurang bener katanya kalau misalkan incest. Terlepas iya ataupun enggak, ya itu kembali ke soalan penilaian sobat pigeon lovers sekalian. Nah setelah dirasa masa giring sudah oke, baru saatnya sobat geber tuh pakai betinanya, dikelepek-kelepek dengan jarak-jarak yang dekat sekitar 2-3 meteran, terus berulang secara kontinuitas menuju ke tingkat jarak yang lebih jauh lagi. Nah usahakan latihan tersebut lakukan dalam sehari minimal 3 kali. Jangan terlalu diporsir juga, kasihan tuh burung.
situsnya Merpati Kolongan. Jarak latihan terbang ya usahakan terus meningkat setiap waktunya. Dalam artian dari jarak dekat sudah bisa ya terus tambah lagi deh agak jauh dan terus tambah semakin jauh. Arah terbang burung usahakan ambil arah lurus aja ya. Maksudnya jangan berbelok-belok guna melatih dia supaya konsisten terbangnya. Kemudian supaya dia tahu area lingkungan yang dia lewatinya. Jadi mungkin tidak akan nyasar ataupun yang lain. Nah, usahakan jika sobat pigeon lovers melatih terbangnya tuh jantan anakan, biasanya dimulai dari arah timur ataupun barat bisa juga. Nah, terus lakukan secara konsisten. Jangan berubah arah kecuali dirasa sobat udah cukup jauh dan sudah bisa nyamperin betinanya, barulah coba lakukan dengan berbagai arah. Tentunya kembali lagi ke awal cara melatihnya. Dari jarak dekat lalu kemudian jarak jauh. Untuk melatih dan melihat kemampuannya, awal pertama usahakan bawa lawan main burung lainnya, terutama seniornya atau bahkan pakai pelatih lah. Coba tes seniornya duluan terbang, baru beberapa menit kemudian si anakan nyusul. Lakukan terus dan terus saat dirasa sudah terlihat kemampuan kecepatan terbangnya dalam hitungan detik, seolah sudah mampu nyaingi seniornya. Coba tes diterbangkan secara berbarengan, nanti sobat akan bisa lihat kemampuannya sampai di mana. Nah, intinya pelatihan si anakan ini lakukan sendiri tapi dengan seniornya. Barulah sekali dengan pelatihnya, ataupun biasanya powerful yang mampu ia besut akan terlihat jika terus dilatih. Karena jika dilatih terus berikut secara perawatan dan bahkan secara fisik, semuanya secara overall akan mantap tuh burung. Khusus merpati tinggian, hal pertama yang mesti dilakukan sobat, terapkanlah pada pelatihan khusus merpati tinggian. Hanya saja bedanya jika dirasa kalian saat melatih jarak yang sudah agak jauh, mestinya dipandu juga oleh pelatih yang udah mapan tentunya. Bisa terbang tinggi dan tahu jalan pulang. Artinya sobat juga nggak terlalu maksain doi terbang sendiri. Alih-alih bukannya nyampe, aduh malah balik dan ngilang. Jadi mestinya sobat pigeon lovers bawa burung yang berkarakter pelatih. Biasanya karakter pelatih ini nggak cepet nyampe pulang, tapi bisa bawa si anakan jalan-jalan dulu tuh. Intinya sih pelatih ini akan ngebentuk karakter si anakan, gimana bersikap saat berakselerasi ngawang di udara. Nah, giliran si anakan karakternya pengen pulang, biasanya itu yang didemenin orang yang gandrung akan olahraga geber merpati tinggian, tapi bukan hanya cepet aja, power no kick, kemudian gaya terbang dan finishingnya pun saat di akhir akan nampak terlihat wow gitulah sob. Nah, melatih merpati piyik anakan umumnya akan lebih efektif juga jika disanding dengan burung merpati pelatih tinggian yang sedang tidak dalam kondisi giring kepada pasangannya. Biasanya itu akan nampak pada karakter tipe burung merpati pelatih. Jadi selain ngawang di udara, si anakan akan tahu jalan pulang sekaligus terpacu ingin segera sampai tujuan. Begitu sob. Paling oke melatih merpati ini baiknya pagi hari dan siang hari tentunya sebelum jam 4 sore tiba. Karena kalau sudah sore kecenderungan nggak sampai dan ngilang itu umumnya terjadi dikarenakan ya satu dan lain hal seperti itu. Nah, metode pelatihan terbang dengan senior lakukan seperti pada pelatihan burung merpati lainnya, yakni cara menerbangkannya, lepas tuh senior lalu beberapa saat baru si anakan lepas juga, lakukan terus dan lakukan terus. Cie, semoga gak bosen tuh nerbangin. Nah, kalau dirasa agak lama sampainya, mending jangan coba dulu menempuh jarak yang lebih jauh. Ada kalanya kita juga butuh waktu lama melatih burung dari segi jarak jauhnya. Terkadang hampir di 1-2 kilometer pun itu bisa tahunan juga sob. Seperti itu katanya sih para penerbang yang di lapang sana. Karena memang beberapa informasi terkait melatih anak pikan ini kita dapat dari mereka yang jauh lebih berpengalaman ketimbang kita yang hanya sekedar hobi beternak saja. Tapi mungkin informasi ini bisa mengedukasi kalian sebagai newbie pigeon lover yang bisa belajar untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang balapan atau burung tinggian atau kolongan. Nah, soal latihan ini nggak mesti dilakukan sesekali, coba terbangkan sendiri, makin sering makin baik. Berarti itu burung cara insting pulang udah top marko top gitu deh. Intinya pelatihan ini dilakukan secara bertahap. Jangan terlalu sering, jangan kelamaan juga.
Terlepas itu, aku pun masih terbilang newbie soal latihan terbang burung merpati di lapang, karena aku sendiri masih lebih seneng dalam hal soal berternak, merawat, dan memperhatikan dan menganalisa berbagai karakter setiap burung. Yang tentu info ini sebenarnya aku dapat dari beberapa pakar burung yang memang sering melatih di lapangan. Jadi mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata. Monggo buat para pakar geber merpati, tolong nih share infonya. Barangkali ada yang mau kasih masukan, saran. Namun setidaknya ini adalah satu edukasi buat para newbie yang memang senang dan lagi hobi bermain burung merpati. Barangkali itu saja info yang kita bisa berikan buat kalian sob. Semoga infonya ini bisa sedikit memberi pencerahan dan bermanfaat buat kalian. Thanks, semangat terus menjalankan hobi burung merpatinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar kita semakin semangat ngisi kontennya. Salam satu Cakrawala Nusantara. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.